Dan kita yang percaya katakan. Sekali lagi katakan. Sebelum kita duduk, mari kita serukan haleluya 3 kali. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji Tuhan. Apakah saudara suka cita? Yang suka cita lambaikan tangannya. Kenapa kita suka cita? Karena Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia sudah mati bagi kita dan bangkit kembali dari kematian, supaya kita semuanya bisa memiliki hidup yang kekal. Katakan amin. Pada hari ini kasih Yesus dan kuasa Yesus sudah tersedia bagi saudara yang percaya. Sehingga malam ini saudara bisa menerima mujizat saudara. Yang percaya katakan amin dengan lebih kuat. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Saudaraku, judul pantomim tadi adalah unlimited power, yang artinya kuasa yang tidak terbatas. Kuasa apakah yang tidak terbatas itu? Kuasa yang tidak terbatas adalah kuasa firman Tuhan. Mana tepuk tangannya? Haleluya. Firman Tuhan Maha Kuasa. Langit dan bumi dijadikan oleh firman Tuhan. Tuhan mengucapkan firman-Nya, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah matahari, bulan dan bintang, maka jadilah semuanya itu. Kuasa firman Tuhan tidak terbatas. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, tadi kita melihat di pantomim seorang anak Tuhan yang dia tidak memegang firman Tuhan lagi. Tadinya dia kenal firman, tapi untuk suatu saat dia buang firman. Dia tidak lagi pakai firman Tuhan. Maka datanglah setan kembali menguasainya. Setan itu jahat. Dalam Yohanes 10:10 berkata, setan itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Setan itu kejam. Dia musuh manusia. Setan mencuri kesehatan kita. Setan mencuri uang kita. Setan mencuri sukacita kita. Setan mencuri damai kita. Dan dia mau membunuh kita dengan membawa kita kepada narkoba, pemuasan hawa nafsu, dengan perkelahian, dengan penyakit. Itu yang terjadi kepada anak Tuhan tadi, yang tidak lagi memegang firman Tuhan. Tetapi ketika dia kembali pegang firman Tuhan, maka dia punya kuasa untuk mengalahkan setan. Katakan amin. Itulah bagian kita, anak-anak Tuhan. Hidup kita berkuasa. Kita pakai firman Tuhan, dan firman Tuhan dapat mengalahkan setan dalam hidup kita. Mana amin yang lebih kuat? Amin ya. Karena itu saudara harus jadi anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya, nya itu huruf besar, artinya siapa yang menerima Yesus, maka akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Manusia hanya hidup sekali saja di dunia ini, saudaraku. Kalau kita kehilangan jiwa kita, maka kita tidak bisa kembali lagi dan hidup lagi di dunia ini, tidak bisa. Selama-lamanya kita akan terhilang sengsara di neraka yang kekal. Malam ini jangan ada seorang pun yang kehilangan jiwanya. Malam ini pastikan saudara sudah selamat. Karena itu pastikan malam ini saudara pulang dengan Tuhan Yesus ada di dalam hati saudara. Kalau firman Tuhan berkata keselamatan jiwa hanya ada di dalam Yesus. Kisah pada ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau di dalam Yesus. Katakan amin. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat diberikan kepada manusia di mana kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Saudaraku, Yesus mati di kayu salib. Dia curahkan darahnya bagi saudara. Dan darahnya itu menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Sehingga kita layak masuk kerajaan sorga. Karena dosa-dosa kita disucikan oleh darah Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, pada hari ini pastikanlah Yesus sudah ada di dalam hati saudara. Banyak kita yang mengetahui cerita tentang Yesus. Yesus lahir di Bethlehem. Yesus sudah mengajar di Bait Allah 12 tahun. Ketika dia berumur 30 tahun, dia memulai pelayanannya. Banyak kita yang tahu cerita mengenai Yesus. Tapi tahu cerita mengenai Yesus tidak cukup untuk menyelamatkan hidup saudara. Tidak bisa menyelamatkan hidup saudara. Malam ini saudara harus buka hati saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Maka saudara akan diselamatkan. Tadi sebenarnya saudara sudah melakukannya. Ketika Ibu Munte menyuruh saudara angkat tangan dan ikut-ikut berdoa, itu kita berdoa meminta Yesus masuk dalam hati kita dan jadi Juru Selamat kita. Itu artinya saudara sudah memiliki Yesus. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Anak itu huruf besar. Artinya barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Tapi barang siapa tidak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Firman Tuhan ini disampaikan kepada saudara, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita memiliki Yesus. Artinya kita sudah memiliki sorga yang kekal. Siapa di sini yang percaya, kalaupun dia meninggal dunia, entah kapanpun itu, tapi kita percaya kita semua umur panjang. Katakan amin. Siapa di sini percaya, kalau misalnya dia meninggal dunia, dia pasti pergi ke sorga? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Semuanya kita angkat tangan. Katakan amin. Mari ucapkan doa ini. Tetap angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, saya percaya padamu. Engkau mati bagi saya. Engkau disalibkan bagi saya. Engkau menebus dosa saya, mencurahkan darahmu bagi saya. Dan pada hari yang ketiga,
Tuhan saya dan Juru Selamat pribadi saya. Terima kasih Tuhan, sekarang saya sudah selamat. Darah Yesus sudah menyucikan saya dari segala dosa saya. Tuliskanlah nama saya dalam kitab kehidupan-Mu yang kekal di sorga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Oh, lebih meriah doa, lebih meriah, lebih meriah. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah selamat. Saya sudah punya hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, setelah kita selamat lahir baru, Tuhan Yesus mau saudara tetap menang dalam sebuah kehidupan saudara. Katakan amin. Bagaimana kita dapat menang? Setan masih berkeliaran di bumi ini. Walaupun saudara sudah jadi anak Tuhan, dia mau mengajak saudara kembali lagi berbuat dosa. Dia akan mengajak saudara kembali lagi mau narkoba. Dia akan mengajak saudara kembali lagi berbuat najis. Ada jawabannya bagi saudara. Kalau saudara mau tetap menang, saudara harus punya kuasa firman Tuhan dalam hidup saudara. Amin, katakan amin lebih kuat. Saudara harus kenal firman Tuhan. Saudara harus rajin beribadah di gereja dan dengar firman Tuhan. Karena kuasa firman Tuhan tidak terbatas. Kuasa firman Tuhan dapat mengalahkan setan penyakit. Kuasa firman Tuhan dapat mengalahkan setan narkoba. Kuasa firman Tuhan dapat mengalahkan setan kenajisan. Kuasa firman Tuhan dapat mengalahkan setan manapun. Tuhan Yesus berkuasa, katakan amin. Tetapi tahukah saudara, kuasa firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Mana tepuk tangannya bagi firman Tuhan? Firman Tuhan dan Tuhan Yesus adalah satu. Yohanes 1:1 mengatakannya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Saya akan tunjukkan kepada saudara kuasa Tuhan Yesus sama berkuasanya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena itu kalau hari ini saudara percaya dengan semua firman Tuhan yang saya beritakan, saudara bisa mengalami mujizat Tuhan. Lebih kuat amin ya. Kalau saudara percaya, maka kuasa yang tidak terbatas bisa bekerja dalam hidup saudara. Artinya yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Artinya kalau tadi mustahil saudara sembuh, dokter berkata saudara tidak bisa sembuh, pengetahuan kedokteran terbatas, sampai di sini saja kuasa pengetahuan kedokteran. Kami sudah usahakan yang terbaik. Ini yang paling baik bisa kami berikan kepada ibu, kepada bapak. Mungkin umur bapak tidak lama lagi, tidak ada harapan, tapi kami sudah usahakan yang terbaik. Itu mustahil, berarti itu kasus penyakit yang mustahil disembuhkan. Tapi kalau malam ini saudara percaya kepada firman Tuhan, saudara bisa mengalami kuasa yang tidak terbatas. Lebih kuat tepuk tangannya. Haleluya. Lambaikan tangan saudara, katakan saya percaya kepada firman-Mu Tuhan. Lebih kuat lagi, saya percaya kepada firman-Mu Tuhan. Belum saya dengar, lebih kuat lagi, saya percaya kepada firman-Mu Tuhan. Berikan
Saudaraku, bukalah Alkitab kita dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Puji Tuhan, saudara bisa lihat di layar. Saya bacakan kepada saudara dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepada dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Katakan amin. Jadi ada seorang pegawai istana, anaknya sakit mau mati. Dia mendengar Yesus sudah ada di Galilea, saudara, sudah ada di Kana di Galilea, dan dia tinggal di Kapernaum. Dan dia dengar Yesus sudah di Kana di Galilea, aku datanglah. Dari Kapernaum dia berjalan jauh 40 km. Dia sampai ke Kana, di tempat Yesus berada. Dan ketika dia sampai kepada Yesus, dia berkata, Yesus, tolong aku, datanglah ke rumahku, karena anakku yang sakit hampir mati karena penyakitnya. Datanglah Tuhan. Dia berkata kepada Yesus. Dan apa kata Yesus? Kalau kau tidak lihat tanda dan mujizat, kau tidak percaya. Dan apa kata Yesus kepada pegawai istana ini? Dia mengucapkan firman-Nya. Tuhan Yesus mengucapkan firman-Nya. Dia berkata kepada pegawai istana ini, pulanglah, pergilah pulang, anakmu hidup. Amin. Dan pegawai istana ini percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia pulang. Itu jauh jalannya, sekitar 40 km. Dia pulang ke arah rumahnya di Kapernaum. Dan ketika dia tengah jalan, hamba-hambanya dari rumahnya datang kepadanya, Bapak, anak Bapak sudah sembuh. Kapan sembuhnya? Tanya pegawai itu. Semalam kira-kira pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah pegawai itu, kira-kira pada jam yang sama itulah Yesus mengucapkan firman-Nya, mengucapkan perkataannya, berkata, pulang, anakmu hidup. Maka percayalah pegawai istana itu dan seluruh rumahnya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Saudaraku, pegawai istana ini minta Yesus datang ke rumahnya. Dia berkata, Tuhan, datanglah. Tapi Yesus tidak jadi datang. Dia mengucapkan firman-Nya saja. Dia berkata, pulanglah, anakmu hidup. Dan ketika pegawai istana ini percaya, dia tidak mendesak Yesus, berkata, Tuhan, datanglah ke rumahku, jalan kita sama Tuhan, 40 km tidak apa-apalah Tuhan, tapi datanglah ke rumahku, letakkanlah tanganmu di atas anakku, doakanlah anakku, maka anakku itu akan sembuh. Tidak, pegawai istana tidak berkata demikian kepada Yesus. Dia sudah percaya akan firman yang diucapkan Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, anakmu hidup. Dia percaya
percaya dan dia menerima mujizatnya, anaknya benar-benar hidup. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Ini menunjukkan Tuhan Yesus sama berkuasanya dengan firman-Nya. Ketika dia mengucapkan firman-Nya, kalau kita percaya, kita bisa menerima mujizat Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, Tuhan Yesus lebih daripada 50% pelayanannya selama dia hidup di bumi ini, dia menyembuhkan orang sakit. Kemana-mana orang sakit disembuhkan. Ya, dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan Yesus mengadakan tanda ajaib mujizat, orang-orang sakit sembuh. Sejak dari buku Keluaran Tuhan Yesus sudah berkata, siapakah Tuhan itu? Dia adalah Jehovah Rafa. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Yang percaya firman Tuhan ini katakan amin dengan kuat. Keluaran 15 ayat 20, nanti saudara baca sendiri. Akulah Jehovah Rafa, kata Tuhan. Akulah Tuhan yang menyembuhkan. Katakan amin. Dalam buku terakhir dari kitab Perjanjian Lama, buku Maleakhi, apa kata Tuhan? Akulah Tuhan segala makhluk. Aku tidak berubah. Aku tetap sama. Itu di buku Maleakhi 3 ayat 6. Yeremia 32 ayat 27 berkata, Akulah Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang sukar bagiku? Adakah yang mustahil bagiku? Jawabannya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan di perjanjian baru Yesus berkata, Ibrani 13 ayat 8, firman-Nya berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Katakan amin. Dahulu memang pada saat Tuhan Yesus hidup di dunia, dia menyembuhkan. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Itu artinya dulu Tuhan menyembuhkan, sekarang ini pun Tuhan Yesus masih menyembuhkan. Yang percaya firman Tuhan ini, lambaikan tangannya, katakan amin dengan kuat-kuat. Haleluya. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan kosong. Buku Yesaya 55 ayat 11 mengatakannya. Dan saudara, langit bumi bisa berlalu, tapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Firman Tuhan tinggal tetap selama-lamanya. Yang percaya firman Tuhan, lambaikan tangannya sekali lagi, katakan, saya percaya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sama berkuasanya dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan, saya terima mujizat saya, karena saya percaya kepada firman-Mu. Firman memiliki kuasa yang tidak terbatas. Jadilah kepada saya Tuhan, sebagaimana saya percaya. Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Karena itu pada hari ini saudara sakit, atau apapun kebutuhan saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata, oleh bilur Yesus saudara sudah sembuh. Firman Tuhan tidak berkata saudara akan sembuh, tapi saudara sudah sembuh. Katakan amin. Apa yang perlu saudara lakukan? Saudara percaya kepada firman Tuhan dan bertindak. Percaya dan bertindak. Seperti pegawai istana itu, dia tidak diam di tempatnya, tapi dia pulang. Dia percaya kepada firman Tuhan dan dia bertindak. Dia tindakan imannya. Dia tidak tinggal di situ dan mengemis kepada Yesus, sembuhkanlah Tuhan, datanglah ke rumahku. Tidak. Dia percaya dan bertindak. Kurang kuat amin ya. Dia langsung pulang. Dia pulang ke rumahnya dan benar, mujizat sudah terjadi. Anaknya benar-benar sembuh. Kalau saudara percaya,
dan menindakkan firman Tuhan yang saudara dengar ini, saudara bisa mengalami mujizat kesembuhan. Tepuk tangan bagi Yesus, tepuk tangan bagi firman-Nya. Lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan saya sudah sembuh. Saya percaya Tuhan. Haleluya. Saudaraku, terimalah mujizat Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menyediakannya bagi saudara. Kesembuhan itu milik anak-anak Tuhan. Kebebasan, kemenangan, sukacita, damai itu milik anak-anak Yesus. Itu sudah disediakan menjadi milik saudara. Saudaranya perlu menerimanya, mengambilnya dengan iman, dan jadilah kepada saudara kalau saudara percaya kepada firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saya akan bacakanlah kepada saudara. Bagaimana saya akan menunjuk kepada saudara, firman Tuhan tetap sama kuasanya, tidak berubah selama-lamanya. Dan firman Tuhan sama berkuasanya dengan kuasa yang ada pada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus, dengarkan saya baik-baik. Tuhan Yesus tidak ada lagi di bumi ini, tidak bisa kita lihat. Kalau 2000 tahun yang lalu kita bisa lihat dia berjalan bersama dengan murid-muridnya 12 orang. Kita bisa meraba dia, tangannya menjamah kita. Kita bisa melihat mata dengan mata badani ini Tuhan Yesus hadir. Sekarang ini Yesus sudah di sorga. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara kebenaran yang akan membebaskan saudara. Kuasa firman Tuhan sama berkuasanya dengan kuasa Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Kalau Tuhan dahulu melakukan mujizat, kesembuhan yang demikian banyak, orang-orang sakit disembuhkan, malam ini juga Yesus kita hadir, dan firman yang disampaikan pada malam ini, terimalah mujizat saudara pada malam ini. Katakan amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita baca lagi firman Tuhan dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Buka Alkitab saudara. Dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Saya baca kepada saudara. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu pada Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Ayat 13 saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Ada seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk kota Kapernaum, datang perwira itu pada Yesus berkata, Tuhan Yesus, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Apa kata Yesus kepadanya? Aku akan datang menyembuhkannya. Yesus berkata, aku datang ke rumahmu, mari kita doakan sembuh hambamu. Tapi perwira itu, dia sangat percaya kepada perkataan firman Yesus. Apa katanya? Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahku, ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Haleluya. Dia percaya, Tuhan gak perlu datang, gak perlu engkau secara fisik ada di rumahku dan mendoakan orang itu menumpahkan tangan, gak perlu. Aku percaya kalau kau ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan Tuhan Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Bahkan dia
antara orang Israel sekalipun. Biarlah pada malam ini Yesus bisa berkata hal yang sama kepada saudara, karena saudara percaya kepada firman Tuhan. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Haleluya. Kalau saudara percaya oleh pilur Yesus saudara sembuh, maka saudara akan ucapkan itu, Tuhan aku percaya oleh pilur Yesus aku sudah sembuh. Walaupun belum ada orang pembimbing yang mendoakan saudara, walaupun belum ada pendeta yang meletakkan tangannya atas kepala saudara, tapi kalau saudara percaya kepada firman Tuhan ini dan bertindak, saudara bisa mengalami mujizat. Katakan amin. Lebih kuat aminnya. Lambaikan tangannya, katakan aku percaya Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Saudaraku, mujizat terjadi karena ada orang yang percaya kepada firman Tuhan dan menindakkannya. Katakan amin. Tahukah saudara di Lukas 17 ayat 12 sampai 14, saudara baca sendiri di rumah mengenai 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka berteriak dari jauh, Tuhan Yesus kasihanilah kami. Mereka orang kusta, mereka tidak boleh bergaul dengan orang-orang masyarakat lainnya. Mereka harus hidup terasing. Dan demikian orang kusta ini dengan mungkin banyak perban di badannya karena masih kustaan. Mungkin dibebatlah tangannya, sudah puntung-puntunglah jari kakinya, dibebatlah kakinya, tangannya, dan jalan pun mungkin terseok-seok sudah. Tapi mereka punya iman, mereka bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Sama seperti perwira tadi, pegawai istana, dia punya iman kepada firman Tuhan. Demikian juga orang kusta ini, dia datang kepada Yesus, berkata, Tuhan Yesus kasihanilah kami. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak bersimpati dengannya. Di sini mari biar kudoakan satu-satu, tidak. Tuhan Yesus cuma berkata, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Yesus berkata, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Kalau orang kusta tidak boleh memperlihatkan diri kepada imam. Hukumnya pada saat itu orang kusta tidak boleh masuk ke bait Allah, tidak bisa ketemu dengan imam kalau masih kustaan. Tetapi ke-10 orang kusta ini percaya kepada firman yang diucapkan Tuhan Yesus. Dia percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, pergi, perlihatkan diri kepada imam-imam. Maka ke-10-nya percaya kepada firman itu. Mereka berkata, oh, karena Yesus yang mengatakan pergi perlihatkan diri pada imam-imam, itu artinya kita sudah sembuh. Karena kalau kita belum sembuh, kita nggak bisa ketemu imam. Kita sudah sembuh, mari kita jalan, mari kita cari imam-imam, mari kita jumpai imam-imam, kita perlihatkan diri kita. Pada saat mereka mulai berjalan, mereka belum sembuh, kusta itu masih melekat di tubuh mereka. Begitu banyak perban di kaki, di badan mereka semua, dan mereka mungkin jalan pincang-pincang, tetapi mereka sudah percaya kepada firman yang diucapkan Tuhan. Maka mereka jalan menuju kepada imam-imam, menuju kepada bait Allah mencari imam. Dan firman Tuhan berkata, di tengah jalan mereka menjadi tahir, mereka sembuh. Kenapa? Karena mereka percaya dan bertindak. Mereka tidak berkata, Tuhan apakah engkau buta? Lihat ini kusta masih nempel, perban masih ada, kami masih kustaan, sembuhkanlah kami dulu Tuhan, baru suruh kami pergi ke imam-imam. Mereka tidak berkata demikian. Mereka juga tidak berkata, bagaimana kami bisa memperlihatkan diri kepada imam-imam? Engkau kan tahu hukumnya Tuhan, kalau orang kustaan tidak bisa ketemu dengan imam. Kenapa engkau suruh kami yang masih kustaan ini berjalan ke bait Allah mencari imam? Tidak. Mereka tidak berkata demikian, tapi mereka percaya kepada firman Tuhan dan mereka bertindak. Walaupun belum sembuh, mereka berjalan. Kalau Tuhan Yesus bilang,
perlihatkan diri kepada imam-imam, itu artinya sudah sembuh. Karena itu kita percaya. Mari kawan, kita jalan. Sama-sama kita jalan. Kita sudah sembuh. Kita sudah sembuh. Waktu mereka mulai berjalan ke arah imam, mereka belum sembuh. Mereka belum sembuh, tapi mereka tetap tindakan imannya. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Mereka mulai berjalan, mula-mula lemah-lemah, tapi mereka percaya kepada firman Tuhan. Dan mereka terus bertindak, mereka terus bertindak, mereka terus berjalan, mereka tidak diam, mereka terus berjalan. Dan firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Di tengah jalan mereka sembuh. Haleluya. Katakan haleluya. Siapa di sini yang beriman kepada firman Tuhan, angkat tangannya. Siapa di sini yang mau bertindak dengan imannya itu, angkat tangannya. Haleluya. Belum sembuh orang kusta itu, tapi dia sudah lihat, dia sudah beriman, dia sudah sembuh. Haleluya. Saya sampaikan kepada saudara mengenai iman. Bagaimana saudara dapat memiliki iman seperti itu? Iman pegawai istana, iman perwira Kapernaum yang dibilang Tuhan imannya jauh lebih besar daripada semua orang Israel. Dan juga iman orang kusta ini, dia bertindak, dia menindakkan imannya. Firman Tuhan berkata iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak saudara lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan. Banyak orang-orang sekedar berharap di dunia ini, suatu hari aku akan jadi kaya, suatu hari mudah-mudahan aku sembuh, suatu hari aku akan jadi orang berhasil. Itu semua harapan-harapan, kerap kali tidak pernah jadi. Harapan itu seperti menggantung asap. Kerap kali apa yang saudara harapkan tidak pernah jadi. Tetapi kalau saudara punya iman, maka iman itu menjadi dasar daripada apa yang saudara harapkan, sehingga saudara bisa menerimanya. Dan iman juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak saudara lihat. Iman itu adalah bukti dari sesuatu yang belum kelihatan, belum sembuh, belum kelihatan sembuh, tapi sudah ada iman, maka saudara, iman saudara itu bukti saudara bisa sembuh. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Katakan amin. Kalau saya katakan kepada saudara, di tangan kiri saya punya uang 100.000. Saya katakan kepada saudara, di tangan kiri saya ini saya genggam uang 100.000. Apakah saudara bisa melihatnya? Tidak. Apakah saudara bisa melihat uang ini? Tidak. Saudara berkata, saya tidak bisa melihat uang itu, ibu. Saudara berkata, oke, saudara tidak bisa melihatnya. Tapi kalau saya tanya lagi, saya sudah berkata, saya punya uang 100.000 di tangan kiri saya. Saya genggam uang 100.000. Kemudian saya bertanya kepada saudara, apakah saudara percaya kalau saya punya uang 100.000 di tangan kiri saya? Saya tanya saudara, saudara percaya? Saudara berkata, saya percaya bu. Ibu kan ibu pendeta, mana mungkin bisa bohong. Ibu Victoria ibu pendeta, kalau katakannya ada uang 100.000 di tangan kirinya, adanya itu pasti ada. Percaya kami, percaya bu. Dan memang betul, ada uang 100.000 di tangan kiri saya. Haleluya. Katakan dulu haleluya. Tapi kalau saya bertanya demikian, seperti ini, apakah saudara percaya saya punya uang 100.000 di tangan kiri saya? Saudara percaya? Ya, saudara berkata percayalah, orang saudara sudah lihat jelas ini kan? Sudah kelihatan jelas. Tapi itu bukan iman. Iman adalah saudara percaya walaupun belum kelihatan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Iman itu saudara sudah percaya dalam hati saudara dengan
mungkin kepala saudara masih nyut-nyut. Tapi itulah iman. Saudara percaya saudara sudah sembuh. Kenapa? Karena firman Tuhan yang mengatakannya. Saudaraku, kalau saya manusia masih bisa bohong, saudara percaya kepada perkataan saya. Saya punya uang 100.000 di tangan kiri saya katakan demikian. Saudara percaya saya punya uang itu. Kenapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang mati bagi kita, mengasihi kita? Tuhan Yesus pencipta segala langit dan bumi. Percayalah. Percayalah kepada apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Kalau dia berkata dia sudah menanggung semua penyakit kita, dia sudah berbilur-bilur supaya kita bisa sembuh, percayalah, maka saudara pasti sembuh. Haleluya. Katakan haleluya. Makanya ketika nanti dikatakan mari kita tindakkan iman kita, saudara bertindak. Yang lumpuh sekarang, gerakkan kaki saudara, bangkit berjalan. Kau sedikit sekali amin ya. Yang sakit jantung sembuh, sakit asma mulai bernafas dengan lega. Yang sakit stroke, gerakkan kaki tangan saudara, mulai bergerak di dalam nama Yesus. Katakan amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saudaraku, bisakah seseorang disembuhkan dengan iman orang lain? Jawabannya bisa. Tapi itu suatu pengecualian. Itu bukan hukum, suatu pengecualian. Apa yang terjadi kalau di KKR ini saudara berkata kepada saya, Bu, doakanlah saya mau sembuh, tapi saya tidak punya iman. Bisakah orang sembuh walaupun dia tidak punya iman? Atau bisakah seseorang sembuh karena iman orang lain? Jawabannya tadi sudah saya katakan, bisa. Tetapi apa yang terjadi ketika saudara sudah merasakan kesembuhan di tempat ini, di KKR ini? Oh, saudara hilang penyakit saudara, saudara merasa kuat, tidak ada lagi kelemahan, saudara sembuh, saudara mengalami mujizat. Tapi kalau kira-kira mungkin sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan, setahun lagi penyakit datang, entah penyakit yang sama atau penyakit yang lain datang menyerang saudara. Saudaraku, kalau saudara tidak punya iman, maka saudara tidak tahu untuk menolaknya. Tapi kalau saudara punya iman, maka kalau penyakit mau coba-coba datang, kapanpun dia mau datang, maka saudara karena punya iman, saudara tahu untuk menolak penyakit tersebut, dan saudara bisa mengalami kesembuhan. Mana tepuk tangannya? Haleluya. Katakan haleluya. Karena itu pada malam ini berimanlah, percayalah kepada firman Tuhan dan bertindak. Mana amin ya? Lebih kuat amin ya. Saudaraku, ada cerita mengenai perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Ya, Markus 5 tertulis. Nanti saudara baca dari ayat 25 sampai 34. Ya, perempuan yang sakit 12 tahun ini, dia sudah pergi ke berbagai-bagai dokter, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Uangnya sudah habis, tapi keadaannya bukan makin membaik, tapi makin memburuk. Tetapi kemudian didengarnya berita-berita tentang Yesus, maka timbullah imannya. Sama seperti saudara di sini yang mendengarkan berita tentang Yesus malam ini, katakan amin. Sama seperti saudara yang duduk di sini mendengarkan firman Tuhan, dan saudara dengar Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus Jehovah Rafa, Tuhan Yesus sudah menanggung semua penyakit kita supaya kita bisa sembuh. Firman Tuhan juga ada berkata, Galatia 3 ayat 13-14, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dari semua kutuk-kutuk dosa, sehingga saudara tidak perlu lagi menanggung kutuk dosa. Apakah kutuk dosa itu? Kutuk dosa kegagalan, penyakit, kutuk dosa kecelakaan, kutuk dosa kematian, kutuk dosa kemiskinan. Walaupun saudara bekerja keras, saudara tetap miskin. Walaupun saudara bekerja juga, saudara gagal. Saudara tidak melakukan apa-apa kira-kira yang salah, tapi saudara kecelakaan. Itu semua kutuk-kutuk dosa. Saudara mewarisi penyakit yang sama yang dialami oleh nenek saudara, kakek saudara, turun kepada orang tua saudara. Orang tua saudara sakit jantung, saudara juga sakit jantung. Orang tua saudara sakit diabetes, saudara juga sakit diabetes. Itu kutuk dosa, penyakit. Tapi firman Tuhan berkata, saya sampaikan kepada saudara malam ini, Galatia 3:13-14. Yesus sudah menebus kita dari kutuk-kutuk dosa. Mana tepuk tangannya bagi Yesus? Sehingga saudara tidak perlu lagi hidup dalam kutuk dosa, penyakit. Tidak perlu lagi mati karena penyakit yang sama, penyakit keturunan. Saudara tidak perlu lagi hidup miskin, tapi saudara bisa bebas daripada kegagalan, kemiskinan, dan hidup diberkati Tuhan. Saudara tidak perlu lagi gagal dalam hidup saudara, tidak perlu lagi terikat narkoba, tapi dalam Yesus ada kebebasan. Yesus pembebas. Yesus pembebas. Lambaikan tangannya, katakan, saya percaya saya sudah bebas Tuhan. Engkau sudah bebaskan saya dari semua ikatan-ikatan dosa. Di dalam nama Yesus, semua roh-roh kuasa gelap, ikatan dosa, kenajisan, judi, minuman keras, narkoba, pornografi, saya patahkan kuasamu. Dalam nama Yesus, engkau tidak bisa menguasai saya lagi. Dalam nama Yesus, darah Yesus sudah membebaskan saya dari segala kutuk dosa. Mulai hari ini, hidup saya mengasihi Tuhan dan mempermuliakan Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Begitulah wanita yang sakit 12 tahun pendarahan tadi, yang tidak ada harapan bagi dia. Tubuhnya sudah lemah, uangnya sudah habis. Dia makin lama makin miskin, dia makin lama makin lemah, keadaannya makin memburuk. Tapi dia mendengar berita tentang Yesus, seperti saudara barusan yang banyak mendengar firman Tuhan barusan ini. Dia percaya, dia beriman, timbul imannya. Karena memang iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Maka timbul imannya dan dia mulai berkata, perhatikan baik-baik. Dia mulai mengucapkan, apa katanya? Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dia mulai mengucapkan imannya. Makanya pada malam ini saudaraku, saudara juga ucapkan pelan-pelan di kursi saudara, di tempat duduk saudara. Ucapkan dengan iman, saya percaya oleh bilur Yesus saya bisa berjalan malam ini. Mana aminnya, lebih kuat aminnya. Saudara tidak perlu tunggu sampai saya mendoakan saudara. Tadi saya sudah berkata, kalau saudara percaya firman Tuhan, saudara bisa mengalami kuasa Tuhan. Saudara ucapkan iman saudara, ucapkan firman Tuhan, saya percaya saya sembuh. Saya sembuh. Malam ini saya bisa menggerakkan tangan saya. Malam ini saya bisa bernafas dengan lega. Malam ini saya bebas. Saya tidak lagi stroke, tapi saya bisa berjalan dengan baik di dalam nama Yesus. Saya keluar dari kursi roda saya. Saya sembuh. Jantung saya berfungsi dengan baik. Ginjal saya berfungsi dengan baik. Paru-paru saya berfungsi dengan baik. Di dalam nama Yesus, saya sembuh. Karena firman-Mu berkata Tuhan, oleh pilur-pilur-Mu saya sudah sembuh. Haleluya. Tuhan Yesus berkata kepada orang sebelah mati tangannya di Matius 12:13 dituliskan. Tuhan Yesus berkata, ulurkan tanganmu. Orang itu bertindak, dia mengulurkan tangannya, mati tangannya sebelah, nggak bisa bergerak. Tapi dia beriman, dia bertindak. Dia tidak berkata kepada Yesus, Tuhan sembuhkan aku dulu. Macam mana aku mengulurkan tanganmu? Tanganku kalau aku mati tanganku sebelah. Tidak, dia bertindak, dia ulurkan tangannya. Ketika saudara bertindak, saudara mulai berjalan, saudara mulai melihat. Bagi yang buta, yang tuli mulai mendengar, bagi yang sesak nafas mulai bernafas. Ketika saudara bertindak,
aminnya. Sekali lagi lebih kuat aminnya. Haleluya. Jadi jangan diam, tapi bertindak. Ucapkan iman saudara. Mungkin tidak cukup kami mendoakan saudara semuanya meletakkan tangan atas kepala saudara. Tapi kalau saudara percaya kepada firman Tuhan yang diberitakan ini, saudara bisa mengalami mujizat Tuhan. Aku bebas Tuhan. Firman-Mu berkata, jikalau anak itu memerdekakan aku, jikalau Yesus memerdekakan aku, maka aku benar-benar merdeka. Malam ini aku sudah bebas dari narkoba. Malam ini aku sudah bebas dari kebiasaan buruk lainnya. Malam ini aku menerima mujizat Tuhan. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Bertindak, keluar dari kursi saudara, keluar dari tempat duduk saudara, mulai gerakan kaki saudara yang lumpuh, mulai angkat tangan saudara yang tidak bisa diangkat, mulai bernafas bagi saudara sesak nafas. Kalau saudara tidak bisa membungkuk, mulai bungkukkan punggung saudara sambil mengucapkan firman Tuhan. Oleh pilur-pilur Yesus, saya percaya, saya sudah sampai. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, cepat, dengan cepat. Mari bertindak. Saya undang saudara maju ke depan. Tutup mata saudara. Arahkan hati saudara pada Yesus. Arahkan hati saudara kepada firman Tuhan. Mari ucapkan perkataan iman ini. Saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Kuasa firman-Mu. Kuasa firman-Mu adalah kuasa yang tidak terbatas. adalah kuasa yang tidak Mujizat terjadi. mujizat terjadi Dalam hidup saya. dalam hidup Karena saya percaya Saya percaya firman-Mu. firman-Mu Firman-Mu berkata,
percaya banyak yang sudah sembuh. Kalau saudara sudah sembuh, mari cepat datang ke depan bersaksi. Saudara bisa bergerak maju ke depan, tapi sebelumnya angkat lagi tangan kita. Angkat lagi tangan kita. Malam ini Tuhan, saya menerima Engkau sebagai juru selamat saya. Darah Yesus biarlah menyucikan saya dari segala dosa saya. Saya sudah selamat. Hidup yang kekal sudah menjadi milik saya. Saya percaya Tuhan pada semua firman-Mu. Engkau telah mengangkat kutuk dosa saya. Oleh karena itu, kutuk dosa kemiskinan, kutuk dosa kegagalan, kutuk dosa kematian, kutuk dosa kecelakaan tidak bisa lagi menjamah saya. Dalam nama Yesus, darah Yesus melindungi saya. Dan di dalam nama Yesus, saya sudah bebas dari semua ikatan-ikatan dosa. Ucapkan kuat-kuat, Yesus sudah membebaskan saya dengan darahnya. Segala pekerjaan setan, roh-roh kenajisan, roh judi, roh minuman keras, roh narkoba, roh pornografi, tinggalkan saya dalam nama Yesus. Saya bebas oleh darah Yesus. Dan saya percaya firman-Mu berkata, orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Sekarang saya sudah jadi orang percaya Tuhan. Karena itu saya letakkan tangan saya di bagian tubuh saya yang sakit. Mari yang sakit letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Kalau sakit semua letakkan di kepala. Kalau saudara mau dijamah Tuhan keseluruhan, rohani badan jiwa letakkan di kepala. Yang khusus sakit pinggang taruh di pinggang. Yang sakit kaki taruh di kakinya tangannya. Kita beriman kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita meletakkan tangan atas orang sakit sembuh. Kita letakkan tangan kita atas bagian tubuh kita yang sakit, maka kita sembuh. Katakan amin. Ikut-ikut saya. Saya percaya Tuhan. Oleh pilur Yesus, saya sembuh. Di dalam nama Yesus, semua roh penyakit, roh kanker, roh tumor, darah tinggi, darah rendah, penyakit paru-paru, penyakit TBC, penyakit liver, penyakit diabetes, penyakit asam urat, penyakit tumor, penyakit kanker, penyakit stroke, kista, dalam nama Yesus, keluar, kuat-kuat, keluar, tinggalkan tubuh saya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuat-kuat, dalam nama Yesus. Saya percaya oleh pilur Yesus, saya sembuh. Segala penyakit ginjal, iron, epilepsi, penyakit asam lambung, kebutaan, penyakit saraf, penyakit otak, penyakit sendi, keluar, tinggalkan saya dalam nama Yesus. Roh bisu, roh tuli, roh buta, keluar, tinggalkan saya dalam nama Yesus. Oleh pilur Yesus, saya sudah sembuh. Sekarang terima kesembuhan saudara di dalam nama Yesus. Mulai gerakkan kaki yang sakit, mulai bungkuk,
mulai melihat. Kalau saudara percaya, saudara mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Gerakan-gerakan kaki saudara, gerakan tangan saudara yang gak bisa. Kalau tadinya tidak bisa mendengar dalam nama Yesus. Sokorobo shekaramasada, hekaramasada. Ayo lompat. Yang tidak bisa lompat. Yang tidak bisa bungkuk. Yang tidak bisa angkat tangan tinggi. Angkat tangan. Gerakan punggung saudara. Yang tidak bisa bungkuk. Yang tidak bisa jongkok sekarang dalam nama Yesus. Saudara sudah sembuh. Terima kesembuhan mujizat. Karena kalau kita beriman, jadilah kepada kita sebagaimana iman kita. Haleluya. Saya bersuka cita lambaikan tangan dan katakan haleluya. Haleluya. Katakan saya percaya Tuhan. Mujizatmu sudah saya terima. Saya beriman Tuhan. Setiap hari saya semakin diberkati. Saya semakin sehat. Umur yang panjang Engkau berikan kepada saya. Saya percaya kepada firman-Mu Tuhan. Itu janji firman-Mu Tuhan. Tertulis dalam Mazmur 91 ayat 16. Engkau memuaskan saya dengan umur yang panjang. Saya tidak akan mati muda karena penyakit, karena kecelakaan, tapi saya akan berumur panjang. Saya akan dipuaskan Tuhan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, umur yang panjang, untuk menikmati semua berkat-berkat Tuhan, dan untuk hidup dipakai oleh Tuhan, memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, saya sudah menerimanya. Haleluya. Katakan haleluya. Yang dia percaya dia sudah bebas dari narkoba, minuman keras, judi, semua kebiasaan jelek lainnya. Dari kena, angkat tangannya tinggi-tinggi, lambaikan tangannya, katakan saya sudah bebas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya bebas. Saya bisa dipakai Tuhan. Hidup yang baru sudah menjadi milik saya. Firman Tuhan berkata, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan. Saya hidup baru di dalam Engkau. Saya hidup mengasihi Engkau. Taat kepada firman-Mu. Setia beribadah, bertumbuh di dalam Engkau, semakin diberkati. Angkat lagi tangan saudara, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hari Tuhan, saya akan percaya kepada firman-Mu. Saya baca firman-Mu, dan saya percaya kepada setiap firman-Mu yang saya baca, setiap firman-Mu yang saya dengar, yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, yang diurapi Tuhan. Saya percaya Tuhan, maka biarlah kuasa-Mu selalu jadi dalam hidup saya, selalu bekerja dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya mau sekarang saudara turunkan tangan saudara dengan cepat. Yang sudah sembuh, tindakan lima saudara yang sudah sembuh naik ke atas. Yang tadinya stroke mulai berjalan. Yang tadinya tidak bisa bungkuk mulai bungkuk. Mari maju ke depan. Siapa di sini tadinya sakit sudah sembuh? Angkat dulu tangannya tinggi-tinggi. Yang sakit tapi sudah sembuh, angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, yang sudah sembuh ini maju ke depan, maju ke depan. Kita bersaksi, kita bermuliakan Tuhan. Haleluya. Mari bergerak, mari maju. Haleluya. Oh, kita bersaksi dulu. Ibu ini tadi datang dengan stroke, tidak bisa berjalan. Haleluya. Terjadi kesembuhan. Ya, selalu Tuhan Yesus menyembuhkan. Berapa lama ibu stroke? 4 bulan, udah jatuh.
lagi apa boleh? Lemas, Sekarang bagaimana? kayak ada daerahnya. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak sudah sembuh, amin. Kita beriman setiap hari, haleluya. Sehingga kalau nanti ada penyakit-penyakit yang mau datang, Bapak beriman, Bapak tetap sembuh. Tidak bisa datang penyakit, amin. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Kalau siapa yang menyembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan, Bapak bersama. Bapak dalam nama Yesus, kau pakai dia Tuhan. Jadi hamba menjadi saksimu. Bebaskan daripada perilaku Tuhan. Sembilan total sudah menjadi milik dan bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dalam nama Yesus bebaskan daripada tangan Yesus berlaku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Tuhan, bersyukur Yesus. Setia. Haleluya. Siapa lagi yang mau bersaksi? Mari pinggangnya sakit. Pinggang Bapak sakit. Sudah berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Bagaimana kalau pinggang sakit? Gak bisa ngomong? Oh, bergerak begini tidak bisa. Sekarang sudah bisa. Tadinya bergerak itu sakit. Sekarang gerakan kuat-kuat Pak. Haleluya. Gerakan pinggangnya tunduk. Kalau Bapak bungkuk sakit tidak kemarin. Tadinya kalau mau bungkuk ya gerak aja sakit apalagi mau bungkuk. Begitu. Sekarang bagaimana? Sudah sembuh. Maaf ya. Tidak ada lagi sakitnya. Kalau saya pukul-pukul tidak ada lagi sakitnya. Goyang kuat-kuat, lebih kuat lagi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sudah sembuh. Betul-betul sudah sembuh. Amin. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Lebih kuat lagi sekali. Siapa menyembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Bapak jadi saksi Tuhan ya. Amin. Tiap hari bersaksi Yesus baik. Mari kita berdoa Bapa dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus biar kau memberkati Bapak ini. Selamatkan seluruh keluarganya Tuhan. Kesemuanya total sudah ini kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saudaraku, siapa yang sudah sembuh mari maju ke depan. Yang tadi mengangkat tangan, mari bersaksi. Kita permuliakan Tuhan Yesus. Kita mau nama Yesus permuliakan. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saudara. Karena tunai naik mari maju bersaksi. Walaupun tidak ada yang membawa saudara mari. Mari kita mempermuliakan nama Yesus. Haleluya. Mari kita bersaksi. Ada Haleluya. ini sudah 1 tahun dia dioperasi telinganya karena tidak bisa mendengar. Berilah Tuhan. Tetapi malam ini dia bersaksi dia sudah bisa mendengar. Haleluya. Haleluya. Bagi nama Yesus. Tinggal sebelah mana yang tidak bisa mendengar? Dua-duanya. Yang dioperasi yang mana? Yang dioperasi yang ini. Yang ini ya. Tidak bisa mendengar tadinya. Bisa mendengar tapi tidak jelas. Tapi sekarang bagaimana? Lebih jelas lagi. Kapan sembuh? Haleluya, Tuhan Yesus sudah bersama ya. Lagi dan lagi. Tadi sudah dijawab Tuhan. Sekarang juga sudah dijawab Tuhan. Haleluya. Dia menangis karena dia merasakan jamahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menyembuhkan dia. Terima kasih Bapak. Selamatkan seluruh keluarganya Tuhan. Oh, jadikan dia saksimu. Jadikan dia hamba. Mujizat sudah jadi dalam hidupnya. Pakai dia jadi hamba Tuhan. Tidak akan pernah dia berpaling daripada-Mu. Tidak akan pernah dia mundur daripada jalan-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Siapa yang menyembuhkan? Yesus. Kembali siapa yang menyembuhkan? Haleluya. Mau jadi hamba Tuhan? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan dia hamba-Mu. Pakai dia Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.
Sekarang ini kita berjalan tanpa tongkat. Percaya? Dalam nama Yesus kesembuhan daripada Tuhan mengalir. Terima. Pada firman Yesus sudah sembuh. Mari boleh berjalan. Dalam nama Yesus. Tanpa tongkat. Makin lama makin baik. Makin lama makin kuat. Sampai katakan oleh firman Yesus saya sembuh. Oleh firman Yesus saya bisa berjalan. Percaya? Katakan oleh firman Yesus saya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Tidak apa-apa, terus saja. Dalam nama Yesus bisa. Yes. Amen. Oke. Dalam nama Yesus saya sembuh. Saya bisa berjalan tanpa tongkat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa yang menyembuhkan? Lebih kuat lagi, siapa yang menyembuhkan? Haleluya. Makin lama makin baik. Beriman setiap hari. Percaya ucapkan iman setiap hari. Nanti jumpa lagi minggu depan sudah lebih baik, lebih baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus sama berdoa. Segala bentuk dosa dipatahkan dari Tuhan dalam nama Yesus. Kalau Yesus berkata yang melindungi Tuhan. Kuatlah sudah sendiri lagi yang sudah berpergi semuanya baik. Dia sudah semua ibu Yesus. Dia bisa berapa? Dia bisa berjalan dengan lebih baik lagi hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menyembuhkan dia oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan berkata, hari lepas hari makin kuat. Amin. Ibu pendeta, Haleluya. Bapak ini juga sudah 1 tahun tidak bisa berjalan, dia harus pakai tongkat. Oh, satu tahun pakai tongkat. Malam ini tidak perlu lagi pakai tongkat, bisa berjalan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita berjalan. Haleluya. Mari kita berjalan, Pak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh firman Yesus sudah sembuh. Ialah saudara biasanya pakai tongkat Bapak ini. Tapi malam ini dia beriman Tuhan Yesus sembuhkan dia. Amin. Dia lepas tongkatnya, dia mulai berjalan tanpa tongkat. Siapa yang menemukan Bapak? Tuhan Yesus. Bapak percaya lepas hari makin sempurna. Amin. Bapak beriman Tuhan Yesus sudah menemukan Bapak. Amin. Haleluya. Bapak dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesembuhan Bapak ini. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu sudah menyembuhkan dia. Dia berjalan dengan baik hari lepas hari tanpa tongkat. Kami bersyukur Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak sudah sampai. Haleluya. Haleluya. Ibu pendeta, abang ini sudah 2 bulan TBC. Dan malam hari ini dia sudah merasa
Tuhan Yesus berapa kau jawab Tuhan. Oh terima kasih buat kesembuhan dari para musuh lain yang bisa berjalan dengan baik Tuhan pada malam ini. Oh di awalnya Tuhan dan pada malam besok berikutnya lebih baik lagi dalam nama Yesus kami sudah sembuh oleh Yesus. Dalam nama kami berdoa syukur Tuhan. Amin. Siapa lagi yang sudah sembuh? Ibu pendeta, Ya. ibu ini sudah 3 bulan. Ya. Bulan 3 sudah 8 bulan. Ya. Kenapa itu? Ini kemarin nggak bisa. Sebentar, bebas. Oh tidak bisa diangkat. Bisa diangkat sekarang. Tapi sampai sekarang. Iya. Tadinya tidak bisa diangkat. Iya. Salah. Tadinya tidak bisa diangkat. 8 bulan sejak bulan Maret. Sekarang angkat di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Sejak bulan Maret, bulan 3 ya Ibu, tidak bisa diangkat tangannya. Malam ini terjadi mujizat Tuhan. Sudah bisa diangkat. Haleluya. Mana tepuk tangannya bagi Yesus? Haleluya. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Mari berikan kemuliaan sekali lagi. Tangan dia sakit tidak bisa diangkat saudara. Tapi malam saudara yang mujizat lama sekali dia mengangkatnya saudara. Sudah betul-betul sembuh. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang menyembuhkan ibu kami. Saudara Bapa dalam nama Yesus. Tuhan berkati beliau. Selamatkan seluruh keluarga. Jadikan dia saksi dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kesemuanya mempermuliakan nama Kau, membawa banyak jiwa datang kepadamu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu pendeta, ibu sembuh juga. Tadi datang waktu pas beribadah belum bisa mengangkat tangan. Belum bisa mengangkat. Tapi sekarang sudah bisa mengangkat tangan. Tangan kanan yang tidak bisa diangkat. Sudah berapa lama demikian Ibu? 1 minggu tidak bisa diangkat Ibu. Tapi malam ini sudah dijamah Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan. Bisa diangkat. Mari kita lihat Ibu mengangkat tangan. Angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Banyak mujizat kesembuhan tangan yang tidak bisa diangkat bisa diangkat. Hari ini sembuh, sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Mari kita berikan sekali lagi kemuliaan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Pakai dia Tuhan menjadi alatmu. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas kesembuhannya. Biar dia bertumbuh dan dewasa dalam Kau. Dalam nama kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu pendeta, bapak ini sakit rematik 1 tahun, tidak bisa bungkuk. Tapi malam ini bapak ini sudah bisa bungkuk. Mari kita lihat saudara, rematis 1 tahun tidak bisa katanya bungkuk. Malam ini hilang rematis sudah sembuh. Bungkuk katanya Bapak dalam nama Yesus. Tegal lagi. Sekali lagi bungkuk. Tegal lagi. Iya, luar biasa. Wah, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Wah, luar biasa. Bapak sudah sangat sembuh sekali. Amin. Haleluya Pak. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Puji Tuhan, Bapak menjadi saksi Tuhannya. Banyak yang saksinya. Mari saya doakan Bapak dalam nama Yesus hamba berdoa. Terima kasih buat cahaya Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan daripadamu. Selamatkan seluruh keluarganya. Pakai dia jadi saksimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Kami doakan sembuh. Tidak ada sisa lagi. Sudah berapa lama sisa itu? 6 bulan. Kemudian sakit punggung juga. Punggungnya berapa lama sakit? 6 bulan juga. Punggung sakit sesak nafas sudah disembuhkan Tuhan 2 bulan. Mari kita bernapas dengan lega. Mari coba Ibu bernapas. Hembuskan buat Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Punggungnya sudah tidak sakit lagi. Kalau apa tadi nggak bisa dilakukan, angkat tangan atau bungkuk, yang buat punggung sakit nggak bisa. Bungkuk, coba bungkuk. Dalam nama Yesus, haleluya. Sekali lagi, haleluya, sudah sembuh. Amin. Sakit punggung tidak bisa bungkuk demikian saudara. Ibu ini sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa, pakai dia jadi hamba Tuhan. Penuhkan dia dengan roh kudus-Mu. Pakai dia jadi saksi dalam nama Yesus. Terima kasih buat kesembuhannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan.
kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ibu pendeta, ibu ini 6 bulan darah tinggi. Oh, Kolesterol juga. Tidak bisa duduk. sembuh sekarang. Tetapi malam ini ibu ini sudah bisa duduk. Haleluya. Biasanya sakit kaki ya. Darah tinggi biasanya sakit di mana? Sakit semua ini dalam. Sekarang bagaimana rasanya? Haleluya, beri karunia bagi nama Tuhan. Mari kita nari-nari dulu. Sekarang saya sudah sembuh. Sekarang saya sudah sembuh. Saya sembuh oleh pilurnya Yesus. Sekarang saya sembuh, sembuh, sembuh. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan ibu? Yesus. Mari kita berikan karunia bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus ya, kesembuhannya Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang, bahwa banyak orang datang kepada kami. Bahkan dia Tuhan bersaksi, berikan dengan roh Yesus. Oh, biar seluruh keluarga kita selamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan berkati. Sekarang bagaimana? Haleluya, berikan karunia bagi nama Yesus. 7 tahun sakit riwayat, berkat sakit, dari data masih sakit. Malam ini sudah disembuhkan Tuhan. Lemai katakan saudara, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Akan Jehovah Rafa, amin. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Bapa di dalam nama Yesus, pakailah Tuhan dia jadi hamba saksi-Mu. Biarlah dia menerangkan seluruh hidup yang kepada hidup baru di dalam Kau. Untuk memuja bagi nama-Mu, kami bersyukur buat kesembuhannya Tuhan. Dalam nama semua berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mau jadi hamba Tuhan. Haleluya Tuhan, pakai kamu jadi hamba Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan. Pakai dia jadi hamba Tuhan. Pakai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga dia tidak bersaksi orang-orang datang kepadamu. Bila seluruh hidupnya diserahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus. Dan segala turut kuasa dipatahkan dari kehidupannya. Dalam nama Yesus. Dalam Yesus berlaku dia. Membunuh sampai ke dia. Hidup baru menjadi miliknya Tuhan. Pakai dia. Selamatkan seluruh keluarga di dalam hidupnya. Melalui kesaksiannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus berlaku bagi dia. Terima kasih buat kesembuhan.
mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati keluarga ini, kami dari saksimu, berkati Tuhan keluarga ini semuanya bebas dari dosa. Dalam nama Yesus, kami itu berlakukan keluarga dalam nama kami berdoa. Terima kasih buat keseluruhannya Tuhan. Dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibu ini sudah 2 tahun tidak bisa berjalan. Mama ini dia bertindak, dia berjalan. Amin. Sudah 2 tahun tidak bisa berjalan. Malam ini kita lihat ibu berjalan. Mari langkahkan ibu. 2 tahun tidak bisa berjalan. Oh, haleluya. Haleluya. Dia melepaskan tangan saya, saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berjalan lagi ke arah sana. Amin. Haleluya. Mari kita berjalan lagi. Ya, ibu sudah sembuh. 2 tahun tidak bisa berjalan. Haleluya. Amin. Dia sudah menyanyi, saudara. Karena dia suka cita sekali 2 tahun. Tidak bisa berjalan, malam ini sudah sembuh Tuhan. Ibu mau jadi saksi Tuhan? Mau jadi saksi Tuhan? Sembuh. Saya sudah sembuh. Coba ubah ucapannya. Saya sudah sembuh. Oleh pilur Yesus. Saya percaya firman-Mu. Ikuti. Yang berkata, oleh pilur Yesus, saya sudah sembuh. Di dalam nama Yesus, saya sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa. Meletakkan tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Segala penyakit sudah lenyap. Dalam nama Yesus. Dia sembuh. Dalam nama Yesus. Dia bisa berjalan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sudah sembuh Ibu. Praktekkan saja. Amin. Kakak ini Sudah berapa? Senang saya. 5 bulan kakinya ngilu. Ngadep ke sana, ngadep ke sana. 5 bulan kakinya ngilu dan pindah lagi. Dan pindah ke kaki kiri. Dan selalu berpindah-pindah. Tapi malam ini dia Saya sembuh. di sini mulai agak sudah kena percaya aku bahwa Tuhan Yesus Jadi penyakitnya berpindah-pindah ya. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kiri, tangan kanan. Tapi malam ini sudah semua diselesaikan Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada lagi sakit. Sudah berapa lama demikian? Malam ini Tuhan sudah bebas. Tidak ada lagi mengganggu. Sudah semua dari Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Berkati ya Tuhan, sembuh total dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan bagi semua total yang sudah kami bersyukur. Dia sudah sembuh, dia sudah bebas. Kami menjadi saksi dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa lagi yang sudah sembuh? Mari kita bersaksi. Oh, banyak sekali Bapak yang sudah sembuh. Amin. Haleluya. Ibu sembuh dari apa? Sakit apa tadi? Ini tadi tidak hari nggak bisa jalan. Yang kaki kanan kok kiri? Ini Oh, kaki kanan. Oke. itu kemudiannya 2 tahun nggak bisa jalan. Yang mana yang ini? Kaki kiri. Oh, dua-dua. Oke, sekarang kaki kanan keluar lagi tadi. Jadi tambah tidak bisa jalan sudah dua-dua ya. Malam hari ini mari kita buktikan kuasa Tuhan. Mari jalan Ibu. Dalam nama Yesus. Setelah 2 tahun tidak bisa berjalan. Sudah bisa berjalan. Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Yesus baik.
Dia beriman kepada Tuhan terus. Setiap kali datang penyakit, dia tolak dalam nama Yesus dan dia sembuh. Haleluya. Dia sudah sembuh. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Coba ini, ada lagi sakit ya kan? Tidak ada lagi sakit ya kan? Ada minatnya. Ya, masih apa sembuh? Oh, sudah sembuh. Oh, haleluya. Sudah sembuh. Tidak ada. Amen. Tidak ada lagi. Karena Yesus Yehova Rafa. Yesus penyembuh. Amin. Ibu sembuh terus umur panjang. Amin. Itu saja. Haleluya. Dan berkati Ibu. Amin. Amin. Haleluya. Ibu pendeta, Ya, ini bukan ibu ini suami. komplikasi. Tidak ada apa. Ibu ini komplikasi darah tinggi, jantung, saya terjadi asam lambung. Tetapi malam mulai malam ini tidak ada lagi penyakit apapun. Saya doakan dalam nama Yesus. Dan semoga baginya Tuhan, lindungi dia Tuhan dalam nama Yesus. Seluruh dunia serahkan kepada kamu. Selamatkan seluruh keluarganya, jadikan dia saksi dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Pinggangnya juga sudah sembuh. Pukul-pukul cepat, pukul dalam nama Yesus. Tidak apa, tidak kasar. Sudah terjadi pasal. Dalam nama Yesus, sekali lagi. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Darah tinggi sudah hilang ya? Ya, sudah hilang, sudah semua Tuhan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah sembuh. Saya berpanjang. Firman berkata demikian, saya percaya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Lalu berkasa penyakit Bapak dalam nama Yesus. Sembuh, tubuhnya telah sembuh. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kesembuhan, ambil kesembuhan. Besok punggung ibu sudah sembuh total. Amin. Dalam nama Yesus hari lepas hari. Hari lepas hari makin enak, makin sembuh. Haleluya. Amin. Tuhan sudah mati. Siapa yang sembuh lagi? Dengan Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak. Ya. Oh ya. Sebentar Pak ya. 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 Sebentar ini. Satu ini lagi. Siap kita pengumuman. Sudah 5 bulan. sakit. Sakit ada. Sekarang sudah sembuh dari sakit. Tadi dia sakit. Bernafas sakit. Iya lagi. Enggak lagi. Tadi dia sakit bernafas. Dipegang pun sakit. Atau begini pun sakit ya. Dalam nama Yesus sudah bebas. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Enggak sakit lagi ya. Coba bernafas. Kuat kuat bos. Puas. Haleluya. Terima kasih. Bebasan. Nama Yesus. Saya dia saksi bebas. Bebas. Kami bersyukur sama Tuhan. Mau jadi saksi Tuhan? Mau jadi saksi Tuhan? Haleluya. Mau jadi saksi Tuhan? Haleluya. Terima kasih.
Yesus. Mari kita bersaksi, Bu. Sembuh dari apa yang sakit apa? Gimana sakitnya kalau darah tinggi? Gimana? Sini ya. Ini sandaria sakit. Sekarang tidak ada lagi sakit di sini. Ini pun tidak ada lagi. Sudah mulai sembuh. Ya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Darah Yesus berkat bagi dia. Oh, kesembuhan daripada mengalir. Sembuh. Hanya sembuh. Ya. Jangan sedih. Mari kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Haleluya. Kita semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita semua mengalami kasih dari Tuhan, mujizat Tuhan. Tuhan bagi kita semuanya. Demi berkat lidah ini dan juga bagi saudara-saudara kita semuanya. Bebas daripada berat Tuhan. Hidup baru dalam engkau. Bebas dari semua. Dalam semua. Di tempat ini kami mengundang Bapak Ibu yang masih artinya itu untuk didoakan, mau didoakan boleh datang ke tempat ibadah kita Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Semoga calon semoga ada 5 tempat ibadah kita di semoga dan juga di jalan ataupun di mana Semua daripada mengalir. bagi saudara-saudaraku yang masih mau lagi didoakan, mau lagi dipilih, Bapa dalam nama Yesus. kami siap untuk melayani, kami siap untuk mendoakan. Silakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh karena pada tempat ibadah kita di Jalan Jenderal Sudirman, Tugu Deo, nomor 18, Rombongan. Misalnya kita boleh beribadah. Tempat yang pertama jam 7.15, tempat yang kedua jam 11. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau kembali lagi didoakan, silakan didoakan. Kemudian di jalan Kalangan. Di sana juga ada tempat ibadah kita daerah Kalangan. Dalam PMPF boleh kita datang beribadah dan boleh juga didoakan di bulan Minggu. Demikian juga di daerah Simalungun, Silanget, ibadah kita di sana. Bapak Ibu yang mau datang beribadah dan mau didoakan lagi, mau dibimbing lagi, silakan. Kita masuk pukul 10.30. Demikian juga di dalam Sudirman. Ada juga tempat ibadah kita di sana. Boleh Bapak Ibu datang. Kita masuk jam 2 siang di sana. Dan juga ada ibadah kita di Siwan Durung, di Sodang, SP2. Kita boleh juga melayani Bapak Ibu yang ada di daerah sana dan juga mendoakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan kepada seluruh jemaat GKI. Besok kita ada seminar dan juga boleh jemaat Tuhan yang lain boleh datang. Besok kita ada seminar di gereja GKI Jalan Jenderal Sudirman, Tuginjak, Rombongan, nomor 18. Kita masuk jam 6 sore. Jadi kita masuk